Ma, aku naik dulu ya, Ma. Mau ganti baju. Kan cewek yang cowok yang lo tendang kemarin bukan? Kayaknya sih. Tapi ngapain di sini ya? Wah, jangan-jangan kasus ini diperpanjang, bro. Kamu urusan gue. Lagu cuma nendang doang. Ya, tapi kan mati orangnya. Mana sih lo? Pak, permisi. Oh, ya Mbak. Bapak yang biasanya jualan di sekitar sini ya? Ya nggak tentu sih Mbak. Kadang saya jualan di sini, kadang saya jualan di sana. Tapi beberapa hari ini saya nggak jualan Mbak. Memangnya kenapa ya Mbak? Saya cuma mau cari saksi mata. Beberapa hari yang lalu ada kecelakaan motor di sini, Pak. Wah, apa jangan-jangan kecelakaan yang sama ya Mbak? Soalnya tadi saya dengar ada yang lagi ngecek CCTV di sana Mbak. Siapa, Pak? Wah, saya kurang tahu Mbak. Tapi kayaknya polisi intel gitu Mbak. Begitu sampai sini dulu ya Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya ampun, aku baru ngeh kalau ada CCTV di sini. Harusnya bisa terekam jelas ya kejadiannya. Mudah-mudahan pelakunya tertangkap kamera. Tapi gimana aku bisa dapetin rekamannya? Kalian berdua kan yang udah nendang motor pacar saya sampai jatuh? Lu siapa? Gua kenal sama lo. Bohong! Gara-gara kalian pacar saya udah meninggal. Berisik banget sih lu. Lu bisa diem nggak? Jangan sedagon lo. Jangan cuma berani sama perempuan. Bacot lu. Polisi. Pak, kita salah, Pak. Dia nyarang duluan, Pak. Udah diam. Pak, lepasin saya, Pak. Udah, bawa mereka ke kantor. Siap, Dan. Pak, Lepasin saya, ayo. Terima kasih Pak. Kalian sudah membantu kami untuk menangkap mereka. Dan mereka akan kami bawa kantor polisi untuk proses lebih lanjut. Terima kasih. Kamu nggak apa-apa ya? Mereka pelakunya, Pak. Mereka yang udah bikin Raka meninggal. Saya tahu. Saya sudah dapat rekaman CCTV itu. Dan rekaman itu sudah saya kasih ke pihak polisi. Saya harus ke kantor polisi, Pak. Saya mau memastikan sendiri kalau mereka ditahan dan dihukum atas perbuatan mereka. Tapi kamu beneran nggak apa-apa ya? Ini udah bersihin kamu ya? Ayo. Neng, kenapa? Kok gelisah gitu? Pasya, Bi, Pasya.
Saya udah nggak ngerti lagi gimana caranya bikin Pasha itu nggak nemuin office girl itu lagi, Bi. Dan saya juga nggak ngerti kenapa sih perempuan itu masih aja nemuin Pasha. Padahal saya udah peringatin loh, Bi. Masih aja ditemuin terus. Neng, Pipi tahu Neng cemas. Tapi Pipi khawatir kalau Neng terus menekan perempuan itu. Terus kalau nanti Denpasar tahu, Denpasar bisa kecewa dan malah menjauh dari Neng. Iya, tapi kan saya nggak mungkin diemin Pasha deket terus sama perempuan itu, Bi. Yang ada Pasha bisa cinta loh, Bi, sama dia. Dan Bibi lihat sendiri kan, sekarang bentar-bentar Pasha belain dia. Bibi bukan nakutin, Neng. Tapi soal perasaan itu nggak bisa dipaksakan, Neng. Apalagi anak muda sekarang. Dia nggak mau diatur-atur, Neng. Benar juga ya. Kalau aku selalu menekan Adisti, bisa-bisa Pasha malah menjauh dari aku. Pasha, Dis, saya kesini mau minta maaf. minta maaf soal apa, Pak? Saya tahu kamu nggak nyaman ada di dekat saya. Tapi saya malah maksa jadi badut untuk bisa ada di dekat kamu. Saya minta maaf. Setelah semua yang saya lewatin sama kamu, saya sadar akan satu hal. Bahwa saya suka sama kamu, Adisti. Sedih juga sih kalau kita suka sama seseorang tapi orang itu susah untuk digapai. Dan kalaupun kesempatan itu ada, tetap aja aku nggak bisa bersama-sama dia. Dan sebenarnya saya kesini mau membicarakan soal kita. Maaf Pak, tapi saya belum bisa bicarain soal itu sekarang. Karena kerjaan rumah saya banyak dan harus dikerjakan sekarang. Saya harap Bapak bisa ngerti. Oke, kalau gitu sekarang lanjut kerjaan rumahnya. Saya pamit. Makasih Pak. Saya mohon Pak, jangan seperti ini. Tolong Bapak menyerah perjuangin cinta Bapak. Saya takut kalau Bapak seperti ini terus, hati saya akan luluh. Saya sadar, kita nggak mungkin bisa bersatu. Status kita berbeda dan nggak mungkin saya pantas mendampingi Bapak. Saya tahu kamu menghindar dari saya, Dis. Tapi saya bakal sabar nungguin kamu. Mungkin kamu perlu waktu buat menerima perasaan saya.